Alam yang lebih tinggi, Provinsi Dewi. Di sebelah danau, Feng Wu mengerutkan alisnya sambil menginjak-injak kura-kura ganas di bawahnya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia secara alami mendengar tentang desas-desus Hao Tian yang kejam dan tidak bisa duduk diam. Dia ingin mendapatkan pil surgawi untuk segera memulihkan kekuatannya sehingga dia bisa membantai ke arah altar tembaga itu lagi, karena dia dikalahkan dengan cara yang tidak benar. Di altar, Si Hao menekan mereka semua, namun Si Hao tidak membunuh mereka. Kemudian seseorang dari perlombaan perak datang. Mereka setengah logam dan setengah daging. Cahaya perak yang dingin mengelilingi tubuh mereka. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah roh yang dihasilkan dari biji perak kuno, dan setelah bergabung dengan makhluk tertinggi ras manusia, ras mereka dihasilkan. Keturunan dengan darah orang berdosa, meskipun nama jahatmu luar biasa, berurusan denganmu adalah tugasku. Bukan seharusnya Anda untuk datang ke sini dan menimbulkan kekacauan, kata seorang ahli perak. Kamu masih membawa jenis keberanian ini saat tiba, bisakah kamu tidak bertindak terlalu percaya diri, bukankah kamu hanya mengejar teknik jahat, saya, Si Hao mengejek. Pakar perak itu bergegas. Orang-orang di belakangnya duduk di tanah dan mulai melantunkan kitab suci. Mereka tidak mengambil tindakan. Ruang di sekitar Si Hao mengeras, membuatnya sulit untuk bergerak. Orang-orang di belakangnya mengaktifkan artefak magis dan meneriakkan tulisan suci untuk menyegel tempat ini. Sementara itu, ahli klan perak tidak terpengaruh. Artefak itu adalah bunga perak Dao yang merupakan harta rahasia klan mereka. Dikabarkan telah disempurnakan secara pribadi oleh leluhur lama mereka. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, mengangkat tangannya dengan susah payah untuk memblokir di depan tubuhnya. Pakar klan perak itu menabrak. Kedua belah pihak bertabrakan. Si Hao terbang keluar, karena dia terlalu banyak bertahan. Saat ditekan oleh bunga Dao perak. Sebenarnya menghindari kematian, pakar ras perak tercengang. Hanya beberapa bunga, jadi perhatikan bagaimana saya menghancurkannya kalian hari ini. Si Hao kemudian mengeluarkan api surgawinya dan segera bergegas dengan kekuatan kunpeng. Meskipun bunga Dao perak itu kuat, itu tidak bisa menekannya. Si Hao mengirim tinju yang menghantam keluar. Di sisi lain, ekspresi individu yang duduk berubah. Mereka diledakkan terbang oleh kekuatan tak terbatas dan tidak dapat mendukung harta rahasia itu lagi. Ahli klan perak dipukul mundur. Dengan ketukan ringan, ahli klan perak ini mengeluarkan darah perak dari mulutnya. Tubuhnya hampir runtuh, dan ketika dia mendarat di tanah, dia bahkan tidak bisa bergerak. Mereka mengaktifkan bunga Dao perak, dan itu membawa orang-orang ini terbang menjauh. Namun, tinju emas menabrak dari belakang, meledakkan harta rahasia yang terbang membuat dua orang langsung jatuh dan ditangkap. Setelah itu, semakin banyak orang bergegas. Mereka semua ingin melihat keberadaan setan besar dari alam bawah, sehingga pertempuran sengit tak terhindarkan pecah. Meskipun kebanyakan dari mereka cukup berhati-hati, tidak ada kekurangan jenius yang sombong. Hasilnya adalah Hao Tian yang kejam dan agung tampak semakin tidak menyenangkan. Kemudian orang-orang klan batu raksasa telah tiba. Itu adalah sekelompok manusia batu raksasa. Mereka memiliki darah dewa gunung yang mengalir melalui mereka. Si Hao segera melemparkan batu pemukul surgawi keluar, batu itu dengan bahagia memakan esensi mereka. Meskipun ini tidak akan membunuh orang-orang klan batu raksasa, itu masih akan menyebabkan luka besar pada vitalitas mereka. Ini membuat alam yang lebih tinggi semakin kacau karena Si Hao dengan gampang mengalahkan mereka. Makhluk yang ditutupi sisik emas dengan sepasang sayap dewa di punggungnya berjalan mendekat. Banyak orang menjadi bersemangat, dan keributan terjadi. Orang-orang dari klan roh tiba. Dia adalah adik Lak, Ilaki Zhengu. Orang ini memiliki bakat bawaan yang menakjubkan dan dikenal sebagai Raja Roh. Klan roh adalah ras raksasa yang kuat dengan banyak garis keturunan. Mereka semua berbentuk aneh dan sangat kuat. Zhengu dikenal sebagai makhluk surgawi yang memiliki bakat luar biasa, dikenal sebagai makhluk muda tertinggi dari klan roh. Yang datang adalah adiknya yang bernama Zhenlun. Dia juga sama kuatnya, tetapi tidak memiliki kemampuan surgawi bawaan. Saya datang secara khusus untuk menerima beberapa petunjuk. Zhenlun menangkupkan tinjunya. Tingginya 2 meter dan seluruhnya berwarna emas. Ada desas-desus bahwa dia telah menerima baptisan Vajra Sekte Barat, membentuk tubuh emas. Silahkan, mata Si Hao bersinar. Dia merindukan pertempuran yang bagus, ingin bertemu lawan yang kuat. Seorang ahli yang menakjubkan akhirnya datang hari ini. Zhenlun bergegas mendekat,
dia mengamuk seperti dewa perang. Dalam sekejap mata, orang-orang di sekitarnya semua terlempar tinggi ke udara. Si Hao bergegas ke atas, menyapa tinju emas itu dengan telapak tangan. Sebuah ledakan besar meletus di antara keduanya, sayap emasnya bergegas mengarah si Hao. Telapak tangan si Hao terus menekan untuk menahan sayap emas. Kedua individu segera bertukar beberapa lusin serangan. Suara gemuruh bergemuruh di udara saat kilat emas terjalin. Mata vertikal di tengah dahi Zenlun terbuka. Sinar cahaya berwarna pelangi yang terbentuk dari simbol jalinan terbang keluar, lengan si Hao terbentang, membuatnya melayang seperti burung Phoenix. Ini adalah bentuk pertama dari teknik berharga Phoenix sejati. Sepasang sayap abadi merah menyala menutupi langit. Simbol 5 warna benar-benar mendarat di sayap Phoenix, mengirimkan bunga api terbang kemana-mana. Mata vertikal tidak dapat mencapai tujuannya, dan pancarannya mundur. Sayap Phoenix sejati si Hao bertabrakan dengan bulu-bulu emas itu, sayap Kunpeng tiba-tiba muncul di belakang si Hao, meledakkan bulu emas Zenlun hingga berdarah dan memaksanya mundur. Aku berendam di kolam Vajra Sekte Barat selama 49 hari dan dianugerahi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Namun, itu masih ditembus, Zenlun berkata dengan lembut, merasa sangat terkejut dengan tubuh fisik si Hao. Tangan kirinya bersinar membentuk tombak. Itu terbang keluar dari telapak tangannya dengan kekuatan yang tak terukur, itu berubah menjadi tombak berwarna darah dari telapak tangan Zenlun. Tangan kanan si Hao meneteskan darah. Ada luka yang mengerikan akibat tertusuk oleh tombak beku darah itu. Apakah ini kemampuan surgawi bakat luar biasa dari klan roh? Bagaimanapun, itu sangat hebat, merobek dagingku, kata si Hao. Tidak, tombak bekuku tidak bisa dibandingkan dengan milik kakakku. Kekuatannya masih terlalu rendah, kata Zenlun. Dia terus-menerus mundur, dia batuk seteguk darah karena dia menderita cedera serius. Kalau begitu undang saja saudaramu. Saya ingin mendapatkan pengalaman dan menyaksikan tombak makhluk tertinggi sejati dari lengan kirinya yang dapat menembus segalanya, kata si Hao. Baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu padanya, Zenlun berbalik dan pergi. Tepat pada saat itu, suara langit dan bumi runtuh bergemuruh di langit. Dari dalam gerbang emas meletus fluktuasi mengerikan. Kehendak yang tak terbatas seperti alam semesta turun untuk menekan si Hao. Di dalam matahari keemasan yang sangat cemerlang duduk sosok tertinggi, tubuhnya langsung menabrak si Hao. Yang datang kali ini terlalu arogan dan kuat, sebenarnya duduk di sana sambil langsung menekan ke bawah. Si Hao menunjuk satu tangan ke langit. Energi pedang bersinar cemerlang dan bergegas ke atas. Di langit, mata orang itu masih tertutup, posturnya tidak berubah sama sekali. Setelah suara ledakan, simbol emas jatuh ke bawah dan melepaskan energi abadi dalam garis-garis dot itu bertabrakan dengan niat pedang. Si Hao berdiri di atas panggung perunggu dengan tenang. Hasil dari pertempuran ini tidak jelas. Kedua belah pihak mempertahankan postur asli mereka saat mereka saling berhadapan. Ini jelas merupakan makhluk tertinggi muda. Tubuhnya melonjak dengan vitalitas dan mengandung kekuatan magis yang tak ada habisnya. Dia berasal dari ras Viregold, dia adalah pohon anggur surgawi, seseorang berkata dengan suara gemetar, mengenali identitas orang yang datang. Ras Viregold menelan api dan melahap logam sebagai makanan. Bentuk fisik mereka semua berbeda. Beberapa dari mereka adalah tanaman merambat surgawi, yang lain adalah pohon besar dan bahkan humanoid atau binatang buas, namanya adalah Teng Yi, ahli muda ras Viregold dari Provinsi 100.000 Gunung Suci. Dia bukan seseorang dari Provinsi Dewi, jadi mengapa dia akhirnya datang ke sini, semua orang sangat bingung. Alam roh berhubungan dengan dunia nyata, jadi 100.000 Gunung Suci cukup jauh dari tempat ini. Melahap emas dan menelan api, itu benar-benar sangat aneh. Ini sebenarnya adalah pohon anggur, makhluk dari Viregold, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kamu cukup kuat, melebihi harapanku, kata Teng Yi. Ada aura pohon anggur yang memancar keluar. Sosoknya seperti seorang Buddha. Dia adalah pohon anggur yang telah lama mengolah daging. Seorang makhluk naik ke altar tembaga separuh dari alam bawah, jadi aku datang dengan tujuan khusus untuk menaklukkanmu dan memintamu melindungi gunung suciku, kaya Teng Yi. Tak terkekang, kata si Hao. Kekosongan terdistorsi, melepaskan suara gemetar ringan. Teng Yi bergerak, dan kedua tangannya membentuk jejak. Tangan kirinya membentuk bulan dewa sementara tangan kanannya membentuk matahari besar, dan keduanya menekan ke bawah. Ini adalah teknik kuno yang berharga yang telah ada sejak zaman kuno.
Si Hao tetap tak kenal takut, tubuhnya meledak dengan energi. Tangan kirinya melepaskan jejak ikan kun. Dia naik untuk menghadapi serangan ini, dan keduanya bertabrakan. Kemudian, pancaran cahaya yang intens berkembang, tangan kanan Teng Yi membentuk matahari dan membanting ke bawah, telapak tangan kanan Si Hao menunjukkan jejak peng, keduanya bertabrakan, altar tembaga Sparrow ini bersinar, dan seekor burung gereja kuno yang terbuat dari simbol terbang. Sayapnya menyebar di langit, menyegel ruang untuk mencegah energi mereka bocor keluar. Jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya. Matahari dan bulan di atas kepala, surga dan bumi bereinkarnasi, Teng Yi melantunkan sutra. Langit dan bumi terbalik, dan bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Mereka turun bersama satu demi satu ke arah Si Hao. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Tangannya perlahan menyatu, Yin Agung dan Yang Agung terjalin, matahari dan bulan di kehampaan menjadi redup. Bintang-bintang di langit jatuh dan terus-menerus hancur. Teng Yi terus muncul di dunia lain, duduk di kehampaan sambil dikelilingi oleh matahari yang besar, dia suci dan bermartabat, matanya tertutup dan lengannya membentuk jejak pada saat yang sama. Dia mengangkatnya di atas kepalanya, memegang vas yang sangat berharga. Itu dengan cepat terkondensasi di antara tangannya. Pembukaan vas mengeluarkan kabut api yang ditujukan pada Si Hao. Viregold Rache bukanlah ras yang kuat saat ini, dan jumlah mereka juga sedikit. Namun, mereka cukup tirani selama zaman kuno, yang dikenal sebagai salah satu ras paling kuat. Kekuatan mereka mengguncang alam yang lebih tinggi. Tangan Teng Yi terangkat tinggi di atas tangannya, memadatkan vas berharga lalu menargetkan Si Hao. Si Hao menghadapi musuh besar. Dia merasa bahwa hal-hal menjadi buruk. Seluruh tubuh Si Hao meletus dengan cahaya. Dia mengaktifkan teknik Kun Peng. Kun Peng kecil muncul di tangannya. Satu tangan menunjuk ke langit, satu tangan menunjuk ke bumi. Energi Yin dan Yang segera meletus dari tangannya. Teng Yi pindah dengan tangannya gemetar, dan kemudian di atas kepalanya, vas berharga itu bersinar. Simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Cahaya bersimbol tak berujung melonjak, dan semuanya bergegas menuju Si Hao, seekor burung api menyerang. Api esensi surya meletus bergegas membunuh menuju Si Hao. Pada saat itu, vas berharga di atas kepala Teng Yi bergetar. Itu sudah melepaskan beberapa jenis api surgawi. Pikiran Si Hao terguncang. Tangannya bergerak, menyebabkan energi Yin dan Yang melonjak ke depan. Tangannya bertemu dengan lawan yang hebat, ia akhirnya bertemu dengan lawan yang hebat, tangan kanan Si Hao bergetar. Simbol emas berkedip di telapak tangannya, meledakkan api esensi matahari ini dan secara bersamaan menyerang ke udara, itu bertabrakan dengan sayap dan cakar gagak emas. Unix sejati turun, membawa serta misteri hidup dan mati yang mendalam bergegas menuju Si Hao dengan niat membunuh. Sayapnya Si Hao melepaskan energi Yin dan Yang bergegas keluar bersama untuk membunuh Punix sejati ini. Untungnya Si Hao mendapatkan teknik berharga Kun Peng yang lengkap. Ini adalah warisan dari keberadaan setan besar kuno, burung ganas paling ganas di dunia, dan itulah mengapa ia bisa menolak teknik kuat yang mengguncang dunia ini. Kedua burung surgawi itu berteriak dan bertabrakan, sejak pertempurannya melawan Si Yi, Si Hao jarang memiliki pengalaman seperti ini. Dia menggunakan semua yang dia miliki dan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dia sudah melayang ke udara, membentuk jejak Kun Peng dan menyerang Teng Yi. Teng Yi yang duduk di dalam tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya yang berapi-api. Dia tidak pernah berharap Si Hao menjadi begitu kuat juga. Dia tiba-tiba bergegas untuk melawannya dalam jarak sedekat itu. Dia awalnya ingin menangkap keberadaan setan ini dan menyuruhnya menjaga gerbang gunung mereka, tetapi sekarang sepertinya itu akan sangat sulit. Vas itu semakin besar dan bersinar, Si Hao merasa seperti ada yang tidak beres. Burung vermilion, gagak emas, Punix sejati, dan yang lainnya semuanya rusak, dan itu berarti bahwa masing-masing bagian dari misteri mendalam ras ini juga tidak lengkap, dan ini terungkap sekarang, tiba-tiba semua teknik bertabrakan dan mengirim Si Hao terbang keluar, itu menimbulkan luka serius padanya, cahaya api di depan burung surgawi yang jatuh itu berubah. Mereka awalnya hitam pekat, dan kemudian berubah menjadi ungu tua. Mereka akhirnya menjadi seperti darah, menjadi tampak sangat menyeramkan, itu adalah api karma. Ada kejahatan di semua hati manusia. Karma bisa membakar semua dosa di dunia dan memurnikan semua kejahatan, mengembalikan semua kejahatan kembali ke ketiadaan. Ketika itu memicu kejahatan di dalam hati seseorang,
ada kesempatan bagi tubuh dan jiwa seseorang untuk segera menghilang. Mereka adalah hal yang paling menakutkan. Lengan Si Hao terbentang, satu tangan menunjuk ke langit dan satu lagi ke bumi, secara terpisah menghasilkan energi yin dan yang. Kedua energi ini mengelilingi tubuhnya, membentuk pakaian surgawi yin yang melilit tubuhnya. Api karma itu tiba-tiba tidak bisa mendekat atau menyalakan tubuh dan jiwanya. Pada saat yang sama, Si Hao menyerang dengan cepat. Dia membentuk jejak Kunpeng dan sekali lagi mengirim serangan yang menghantam ke arah Tengyi. Matahari emas besar langsung hancur di sana. Gerakannya secepat kilat, tangan kanannya menyapu lehernya seperti pedang surgawi menuju leher Tengyi sementara tangan kirinya menunjuk ke celah di antara alisnya untuk menjebak roh primordialnya. Seluruh tubuh Tengyi ditutupi api dengan cepat menabrak ke bawah untuk menahan serangan kuat Si Hao, vas bunga dik. Unakan untuk memblokir itu. Tangan kiri Si Hao menunjuk ke vas yang berharga itu. Vas berharga merah tua itu redup dan tidak berkilau. Api surgawinya tertahan, dan mulai bergetar hebat. Tangan Si Hao yang lain ditebas, langsung menghancurkan vas ini, kemudian menekan langsung ke leher Teng Tengyi berusaha melarikan diri. Si Hao berhenti di tempat asalnya, jubah Taois besar yin dan yang menutupi dirinya. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya bersinar saat ia mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi lain, matahari besar keemasan muncul kembali. Tengyi tidak lagi duduk dan malah berdiri. Darah menetes dari lehernya akibat luka. Dia menggerakkan tangannya di atas luka ini, dan luka itu mulai menutup. Mereka berdua terluka. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat saat ini. Energi yin dan yang keluar. Kali ini, Si Hao mengambil inisiatif untuk menyerang, maju selangkah demi selangkah untuk menebas orang lain dan mengalahkannya. Ia melepaskan Xuan Ni, lautan petir diproduksi membombardir tempat ini. Tengyi melepaskan 10.000 teknik. Dia berjalan di atas kekosongan. Sebuah pohon anggur emas muncul di belakangnya untuk melindungi tubuhnya. Sementara itu, matahari besar yang mengelilingi tubuhnya terbentuk dari api keemasan yang dilepaskan oleh pokok anggur. Teknik berharga ini mengisolasi area ini dengan kekuatan dunia lain. Dia mengandalkan pohon anggur ini yang melepaskan cahaya berapi-api untuk membentuk domain melawan petir yang tak berujung. Simbol berkedip intens di antara mereka berdua, dan kemudian mereka musnah. Sementara itu, tangan Tengyi membentuk jejak, sekali lagi menciptakan vas berharga itu, cahaya perak muncul, itu adalah pedang abadi yang muncul, vas melepaskan energi pedang yang tak terhitung banyaknya yang meretas ke depan, menenggelamkan Si Hao ke dalam. Si Hao mengubah energi yin dan yang menjadi perisai untuk memblokir lautan cahaya pedang ini. Sementara itu, dia sendiri mendorong perisai ini sambil dengan cepat bergegas ke depan. Serangan tak terbatas Viregold Precious Vas, teriak Tengyi. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya surgawi. Dia memegang vas berharga di tangannya dan membidik Si Hao. Jubah Dao yang agung bersinar dan melindungi tubuh Si Hao. Tangannya bergabung, menggabungkan dua energi menjadi satu, itu adalah teknik reinkarnasi Yin Yang, kombinasi energi Yin dan yang membawa gumpalan energi kacau. Semua orang tersentak ketika mereka melihat ini. Seseorang harus memahami bahwa kemampuan surgawi ras lain pada akhirnya bukan milik mereka. Tidak peduli seberapa jauh seseorang berkultivasi, masih akan sulit untuk melampaui ras aslinya. Namun, semua orang merasa seolah-olah Si Hao tidak kalah dengan Kunpeng yang sebenarnya, energi kacau semua mendarat di vas. Pada saat ini, kedua individu itu terbang keluar. Vas berharga itu hancur, dan simbol tidak beraturan yang Si Hao dirilis juga secara bertahap menghilang. Terlepas dari hasil pertempuran ini, apa yang terjadi sejauh ini antara Hao Tian dan Teng Yi yang kejam sudah cukup untuk mengguncang alam roh. Namanya akan beredar di seluruh provinsi Dewi dan menimbulkan gelombang besar di provinsi 100.000 pegunungan suci. Setelah beberapa saat hening, Si Hao berkata, "Mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku teknik makhluk tertinggimu?" Simbol tulang makhluk tertinggi berisi teknik Si Hao sendiri. Itu bisa dikembangkan ke puncaknya yang paling kuat, jadi itu yang paling cocok untuknya. Waktu saya di sini sudah habis. Saya tidak bisa menampilkan teknik makhluk tertinggi sekarang, aku tidak akan bisa membawamu kembali ke gerbang gunung hari ini, kata Tengyi. Semua orang gemetar dalam hati. Mereka segera mengerti bahwa dia telah melakukan perjalanan melalui alam roh melalui teknik terbatas, yang memungkinkan dia untuk segera bergegas dari 100.000 pegunungan suci ke Provinsi Dewi. Namun, harga yang dia bayar sangat bagus,
dan jumlah waktu yang bisa mereka lawan terbatas. Si Hao marah, apa gunanya kamu datang ke sini? Ketika Teng Yi mendengar ini, dia juga menjadi marah. Ini adalah pertama kalinya dia membuka matanya, mengirimkan cahaya keemasan yang mengintimidasi, namun waktunya sudah habis tidak bisa menampilkan tekniknya. Sangat tidak berguna, mengapa kamu repot-repot datang? Bahkan jika seperti ini, aku masih akan bereinkarnasi denganmu. Si Hao tidak puas. Tulang dadanya bersinar, dan simbol misterius berkembang, menyapu ke arah Teng Yi. Teng Yi terkejut dan marah. Dia awalnya ingin pergi dan bertarung lagi nanti, tetapi dia tidak pernah berharap pihak lain akan langsung menyerangnya. Pada saat itu, Teng Yi berubah menjadi pokok anggur dan kemudian meledak, berubah menjadi abu. Keberadaan setan yang hebat ini menakutkan seperti yang diharapkan. Teng Yi pasti akan datang ke sini sendiri untuk bertempur sampai mati. Akan ada hari ketika teknik tertinggi makhluk berharga saling berhadapan. Si Hao kecewa tidak bisa melihat teknik tertinggi Teng Yi. Si Hao menarik auran dan menjadi tenang. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa mereka sepertinya mengabaikan sesuatu. Dia benar-benar terlalu muda. Dia hanya tampak seperti berusia 15 atau 16 tahun. Si Hao berteriak, siapa yang berani melawanku? Apakah ada bakat luar biasa atau makhluk tertinggi? Kemari dan lawan aku. Semua orang segera berbalik dan mundur. Semua orang melarikan diri, menghilang ke gerbang emas. Orang batu ini sangat pendiam. Jika aku tidak menyerang, dia juga tidak akan bergerak. Si Hao mulai berpikir. Dia semakin dekat ke gerbang emas, tetapi itu masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Si Hao memutuskan mencoba masuk. Dia berjalan ke depan, melewati orang batu dan berjalan ke dunia di sisi lain dari gerbang emas. Keberadaan setan yang hebat datang. Dia tiba-tiba memasuki alam roh, seseorang berteriak, penjahat besar bernama Hao Tian telah turun ke dunia kita. Semua orang berteriak was-was.